warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wade Fauzia Latif, NIM B1D1 19050, kelas 2019B. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaminan mutu laboratorium. Latar belakang mutu pelayanan kesehatan menurut Kemenkes RI yaitu meliputi kinerja yang menunjukkan tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan. Tidak saja yang memberikan kepuasan kepada pasien dan keluarga sesuai dengan kepuasan rata-rata penduduk, tetapi juga sesuai dengan standar dan kode etik yang telah ditetapkan. Secara khusus, selain pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat wilayah setempat, maka rumah sakit juga harus meningkatkan manajemen dalam rumah sakit yang meliputi manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, manajemen sistem informasi rumah sakit atau ke dalam dan keluar rumah sakit, sarana dan prasarana, serta mutu pelayanan. Penerapan program jaminan mutu di rumah sakit harus diawali dengan komitmen dan sikap positif pimpinan untuk memperbaiki mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan ruang lingkup, tugas pokok, dan fungsi setiap institusi. Setiap pimpinan harus memiliki obsesi peningkatan suatu produk pelayanan kesehatan dengan sasaran akhir jaminan kepuasan para pengguna pelayanan kesehatan dan keluarganya. Contoh penerapan mutu jaminan laboratorium ada 3, yaitu pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Pra-analitik itu meliputi pemantauan terhadap persiapan pasien hingga sebelum dilakukannya pemeriksaan laboratorium, yaitu persiapan pasien, pengambilan sampel, penanganan sampel, dan pengiriman sampel. Kedua, analitik meliputi pemantauan terhadap ketersediaan peralatan yang baik, pemilihan metode yang tepat, pemilihan reagensia yang berkualitas baik, pelaksanaan kalibrasi, pengukuran kontrol, dan penyediaan SDM yang kompeten. Dan yang terakhir, pasca analitik meliputi pemantauan terhadap perhitungan, evaluasi, dan penanganan atau penyampaian hasil pemeriksaan kepada pasien atau pelanggan. Proses pembacaan hasil bahan kontrol, yaitu yang pertama, rata-rata pemeriksaan yang pertama itu YR1 dihitung dan pemeriksaan yang kedua atau YR2 pada uji stabilitas. Terus yang kedua, selisih rata-rata hasil pemeriksaan yang diperoleh dihitung pada uji homogenitas atau XR dengan rata-rata hasil yang diperoleh pada uji stabilitas atau YR. Ketiga, bahan kontrol dinyatakan stabil apabila IXR YR1 kurang dari 0,3. Kemudian aturan Wetzgar. Wetzgar Rules dapat mendeteksi adanya kesalahan dengan ketentuan yang sangat spesifik untuk kesalahan acak maupun sistematik. Aturan ini mendeteksi gangguan ketelitian atau kesalahan acak, yaitu 13S, R4S atau gangguan ketepatan, atau kesalahan sistemik, yaitu 22S, 41S, 10 kali acak. Terakhir adalah menjelaskan tentang systematic error. Systematic error itu merupakan kesalahan yang berasal dari pengaruh-pengaruh yang dapat diketahui dengan pasti atau ditimbulkan oleh adanya faktor tetap yang mengakibatkan hasil pengujian cenderung lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai sebenarnya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang penjelasan jaminan mutu laboratorium. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.